Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Iya Podcast. Udah lama banget ya kita nggak bahas kisah inspiratif orang lain. Nah, kali ini kita bakal bahas kisah inspiratif lagi dari seorang yang masih tergolong muda banget yang bernama Rere. Rere yang kini baru berusia 16 tahun telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan literasi di Indonesia sejak usia dini, yaitu ketika ia baru berusia 9 tahun. Kecintaannya terhadap buku dan membaca telah hadir sejak kecil karena sang ibu yang sering membacakannya dongeng sebelum tidur. Rere sendiri hingga kini telah menerbitkan beberapa buku yang berisi kumpulan cerpen dan cerita-ceritanya. Dan yang gak kalah penting, pada tahun 2014, dia telah membuat sebuah rumah baca untuk menjadi wadah bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya untuk dapat belajar membaca, menulis, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas lain yang positif. Karena itulah gerakan yang ia lakukan disebut dengan multiliterasi. Menurut Rere, menumbuhkan cinta terhadap buku itu perlu dilakukan secara natural. Tidak boleh ditargetkan atau terlalu ketat. Karena nantinya kalau sudah cinta kepada buku, maka barulah akan bisa dimulai untuk diajak belajar ilmu-ilmu lanjutan lainnya. Yang mendasari Rere melakukan semua ini karena ia yakin bahwa kita harus berbagi kepada sesama. Berbagi yang dimaksud nggak hanya harus soal materi, tetapi dari apa yang bisa kita lakukan. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir, nanti aja deh, masih muda, aku belum tahu apa-apa, mungkin belum sekarang saatnya. Nah, tapi kalau kata Rere, maju aja dulu. Nanti seiring jalan, kita akan semakin mengerti dan bisa semakin ahli. Jangan hanya berpikir, tapi mulai. Lebih baik bertindak daripada hanya berpikir, apalagi hanya berpikir tentang tantangan dan kendala. Kalau kata Rere, aksi, refleksi, aksi. Cara Rere untuk menjadikan program literasi menjadi menarik yaitu dengan inovasi dalam merancang kegiatan dan disesuaikan dengan kondisi atau masalah dibarengi dengan kreativitas yang menyenangkan. Hal yang membuat Rere dapat terus berjuang dan bangkit di sepanjang jalan adalah karena ia mencintai apa yang ia kerjakan. Karena itulah pesan beliau, cintai dulu sesuatu dengan cara mengenali apa yang kita cintai dan lakukan hal tersebut. Nantinya kita akan dapat terus berjuang dan dapat bangkit di setiap jalan ketika menghadapi masalah-masalah di kemudian hari. Wajar kok untuk merasa capek atau merasa lelah di tengah jalan. Kalau kamu merasa capek, merasa lelah, cukup istirahat. Mau rehat sejenak, silahkan. Yang terpenting, jangan berhenti. Dan gak lupa juga ketika kalian beristirahat, untuk koordinasi terhadap tim kalian. Itu pesan dari Rere terhadap kerjasama tim. Nah, menurut Rere, pemimpin harus memastikan program dapat berjalan, namun tidak mengontrol pemikiran dari anggota timnya. Kita mendengarkan anggota tim kita benar-benar mempertimbangkannya dan mengolaborasikan ide, sehingga setiap orang dapat menjalankan program dengan penerimaan penuh. Menurut Rere, semakin tinggi tingkat literasi seseorang, maka akan semakin bijak pula ia dalam mengambil keputusan. Oke, terakhir ada beberapa poin yang mau aku simpulkan. Yang pertama, betul-betul mencintai sesuatu sebagai sumber semangat dan kebutuhan untuk mempertahankan apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, boleh beristirahat ketika lelah, namun tidak pernah menyerah. Dan yang terakhir, hargai dukungan orang-orang yang telah mendukung kita. Oke, sekian dulu buat hari ini. Makasih buat kalian udah dengerin dari awal sampai akhir. As always, never stop learning. Let's learn and grow together, at least one step forward, and let's make our journey here. Goodbye my friends. Assalamualaikum.